Datang tak membawa apa-apa, pulang meninggalkan nama. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan belantara, berdirilah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal angker dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai cerita mistis. Tak ada yang berani mendekat, bahkan burung pun enggan bersarang di atapnya. Suatu hari, datanglah sekelompok pemuda penasaran yang tak percaya akan cerita-cerita mistis itu. Mereka bertekad untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Dengan membawa senter dan kamera, mereka memasuki rumah tua itu. Awalnya, suasana terasa mencekam. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berjatuhan dengan sendirinya. Suara-suara aneh terdengar dari balik dinding. Namun, rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Mereka terus menjelajahi setiap sudut rumah. Semakin dalam mereka masuk, suasana semakin mencekam. Lampu senter tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat, diikuti oleh suara bisikan yang tak jelas. Salah seorang dari mereka berteriak ketakutan dan mereka semua berhamburan keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa dengan wajah pucat pasi. Mereka menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di rumah tua itu. Namun, tidak ada seorang pun yang percaya. Mereka dianggap hanya mencari sensasi. Beberapa hari kemudian, salah seorang dari mereka sakit keras. Ia mengalami demam tinggi dan sering mengigau menyebut-nyebut nama-nama yang tidak dikenal. Keadaannya semakin memburuk hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia sempat menuliskan sebuah pesan di dinding kamarnya. Pesan itu berbunyi, "Datang tak membawa apa-apa, pulang meninggalkan nama." Warga desa mulai menghubungkan kematian pemuda itu dengan rumah tua yang angker. Mereka yakin bahwa pemuda itu telah diganggu oleh makhluk halus yang menghuni rumah tersebut. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tua itu. Rumah itu tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari misteri yang belum terpecahkan. Setelah kejadian itu, desa menjadi sunyi senyap. Satu persatu warga mulai menghilang tanpa jejak. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja, hanya tersisa rumah tua itu yang berdiri kokoh di tengah desa yang mati. Suatu ketika, seorang arkeolog datang ke desa itu untuk melakukan penelitian. Ia menemukan sebuah catatan kuno yang menyebutkan bahwa di bawah rumah tua itu tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang bisa mengubah dunia. Arkeolog itu memutuskan untuk menggali lebih dalam. Namun, saat ia mulai menggali, terjadilah hal-hal aneh. Peralatannya rusak, tanah longsor, dan ia mendengar suara-suara misterius dari dalam tanah. Akhirnya, arkeolog itu menghentikan penggaliannya. Ia menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang menjaga rahasia itu. Ia meninggalkan desa itu dengan perasaan takut dan penasaran. Setelah arkeolog itu menghilang tanpa jejak, desa itu menjadi semakin sunyi. Rumah-rumah yang sebelumnya ditinggalkan satu persatu mulai runtuh, seolah ditelan oleh bumi. Hanya menyisakan rumah tua itu yang berdiri kokoh di tengah-tengah kehampaan. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti muda yang tertarik dengan fenomena paranormal, datang ke desa itu. Ia membawa peralatan canggih untuk menyelidiki misteri yang selama ini menyelimuti tempat itu. Selama beberapa minggu, ia melakukan penelitian di sekitar rumah tua. Ia menemukan anomali gravitasi di sekitar rumah itu, serta fluktuasi medan elektromagnetik yang tidak biasa. Rekaman suara yang ia ambil juga menangkap suara-suara bisikan yang tidak jelas, seolah ada banyak suara yang berbicara sekaligus. Peneliti itu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan jahat tersembunyi di bawah rumah tua itu. Ia mencoba untuk menghubungi pihak berwenang, namun usahanya sia-sia. Semua orang yang ia hubungi seolah-olah menghindari pembicaraan tentang desa itu. Pada malam terakhir penelitiannya, peneliti itu memutuskan untuk memasuki rumah tua. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga yang gelap menuju ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang tidak ia mengerti. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu besar yang memancarkan cahaya redup. Ketika ia mencoba untuk menyentuh batu itu, tiba-tiba ruangan menjadi gelap gulita. Suasana menjadi sangat dingin dan peneliti itu merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Ia berusaha untuk berteriak, namun suaranya tidak keluar. Pagi harinya, peneliti itu ditemukan tewas di depan rumah tua itu. Tubuhnya dingin dan kaku, serta terdapat luka aneh di lehernya. Semua peralatan penelitiannya hilang tanpa jejak. Nantikan cerita-cerita misteri lainnya
hanya di channel KCM Shot. Terima kasih.